Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Bincang-Bincang Santai. Kali ini kita bersama Universitas Juanda Kampus Bertauhid. Bersama kami sudah ada Kepala Prodi Sains Komunikasi Universitas Juanda, Ibu Maria Fitria. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, pemirsa, kita sudah divaksin ya, sudah jaga jarak, Ya. dan COVID juga sudah melandai. Nah, Ibu Fitria, kita ngobrol-ngobrol nih soal medsos nih. Ya. Medsos ini sudah menjadi makanan sehari-hari generasi milenial dan generasi X. Bangun tidur, buka HP. Mau tidur, buka HP. Harusnya berdoa dulu ya. Harusnya buka HP. Waduh, ada apa? Ibu, gimana nih melihat fenomena ini? Iya. Sebenarnya media itu seperti pisau ya, dua sisi. Yeah. Dia punya dua sisi, ada sisi positif dan negatif. Cuma kalau memang terlalu gitu tanpa ada sikap yang bijak, itu juga menjadi sisi negatif kita, gitu. Ya tadi seperti sudah disebutkan, bangun tidur, mau tidur, lihat handphone gitu ya, gadget. Harusnya kan berdoa dulu. Bangun tidur harusnya langsung ke kamar mandi, salat wudhu, salat subuh gitu. Ini bangun tidur, Pak, HP saya mana? Itu dia. Waduh, parah memang. Tapi memang kalau kita tidak dikendalikan akan bahaya, betul ya, Bu? Betul. Jadi gimana menurut Ibu nih untuk mengendalikan generasi muda kita tidak tergantung dengan gadget? Dengan gadget ya. Jadi yang pasti kita harus selalu mengedukasi gitu ya, sosialisasi lewat berbagai kegiatan. Nah memang berdasarkan riset-riset juga generasi milenial itu banyak mengakses media sosial. Kayaknya memang dunianya ya, digital gitu, era digital, mau tidak mau kita segala halnya aktivitas melalui gadget gitu. Tidak hanya pemberitaan tetapi juga ingin shopping lewat gadget. Gitu. Transaksi lewat gadget. Nah, tidak bisa dipungkiri itu. Cuma sayangnya memang ada banyak sisi hal negatif dari yang kalau kita tidak rem gitu. Betul. Termakan hoax gitu ya. Nah, itu hoax, berita palsu. Apa tuh, Bu? Kenapa sih milenial begitu mudah terpengaruh oleh hoax gitu? Karena kurang adanya informasi seperti apa sih harusnya kita mengkonsumsi informasi berita yang memang layak untuk kita terima gitu. Sebenarnya ada tips-tipsnya dan bisa sedikit terbaca kira-kira ini beritanya hoax atau tidak. Nah, seperti di grup WhatsApp ya. Kalau ada kata-kata sebarkan, kalau itu sih udah pasti hoax sebenarnya. Cirinya itu. Kalau milenial Tribuners dapat WA ada kata-kata sebarkan. Kalau nggak dibaca, katanya. Iya, betul. Wah, itu udah jangan deh. Dapat hadiah. Dapat hadiah ya. Gitu. Itu. Terus cek juga sumbernya dari mana gitu ya. Kalau memang masih ragu, kita tidak tahu siapa yang menyampaikannya, linknya juga kurang bisa dipercaya, tinggalin aja gitu. Jadi ibaratkan kalau kita beli online tapi hanya lihat gambarnya doang, terus tanpa melihat komentar, atau datangnya tidak sesuai harapan. Betul. Jadi banyak hal-hal guidance yang harus diberikan kepada anak-anak atau generasi milenial agar terhindar dari hoax gitu ya. Bacanya sampai tuntas. Jangan judulnya doang. Biasanya kan judulnya doang gitu ya. Apalagi sekarang lebih mudah kita membaca berita itu lewat gadget. Di screenshot, pasang di status, main komentar apa, kepleset lah itu gitu, menyimpang. Padahal jadi, isinya nggak gitu. Jadi hubungannya nggak harmonis ya. Masa depan jadi suram karena dilaporin. Langsung menyimpulkan sendiri, menjudge sendiri. Gitu. Jadi ada hal yang perlu milenial ketahui selain tadi disebutkan WA, sebarkan dan screenshot itu cover website atau cek ulang ke media. Benar nggak sih media yang ditampilkan itu begitu judulnya? Betul. Kadang-kadang beda dengan yang aslinya. Betul ya, Bu ya? Iya, ini tugas kita bersama, bukan cuma
orang komunikasi, bukan cuma anak komunikasi. Kita semua juga memang mengkonsumsi media. Kita semua butuh informasi. Seperti apa sih yang pilih informasi dengan bijak? Nah, gitu ya. Yang tadi cek linknya, kemudian sumbernya itu dari mana aja, lalu jangan baca judulnya aja sampai seharusnya judul sampai selesai isi beritanya. Dengan demikian kita akan bisa mendapatkan keakuratan dari berita itu. Gitu. Nggak Tribuners, dimanapun Anda berada, kalau pengen tahu ilmu komunikasi mungkin datang aja ke Universitas Juanda, kampus bertauhid. Betul ya Pak? Mantap ya? Banget. Makanya jangan lihat aja, datang aja langsung di kampus Universitas Juanda, kampus bertauhid di Ciawi, Kabupaten Bogor. Tepatnya ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP. Apa nih dari Unida yang bisa diberikan untuk orang-orang atau teman-teman kita yang tertarik dengan ilmu komunikasi di Unida? Iya, tadi kalau kita menyambung ke kampus bertauhidnya, ya, yang di dalam rangkaian pembelajarannya itu juga sudah terselip disampaikan mengenai kesesuaian dengan kandungan Al-Quran gitu ya, dan pengimplementasiannya, penerapan kita. Semua profesi sebenarnya memang harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan ya gitu ya, berdasarkan dalam ajaran agama masing-masing gitu. Misalnya nih kalau kaitannya dengan yang ada di komunikasi sebagai PR, sebagai jurnalistik, katanya kan harus menyampaikan sesuatu yang benar gitu, kebenaran informasi. Sama dengan kita di media juga, fakta itu wajib. Fakta berita, maksudnya fakta peristiwa dan fakta pendapat itu wajib hukum. Jadi nggak ada kabar bohong atau hoax. Iya. Nah sayangnya milenial ini sudah tergiring meliriknya lebih ke media sosial gitu, malah mengabaikan atau bahkan nggak pernah baca portal berita gitu ya gitu. Lalu boleh ke YouTube, ke Instagram ataupun juga media sosial yang lain, tapi yang memang sudah terlink ke media mainstreamnya. Itu udah dipastikan nggak hoax. Terlink ke media websitenya gitu. Karena memang sudah berasal dari sumber-sumber yang terpercaya gitu. Mungkin ada pesan buat milenial kita agar tidak terjerumus lebih dalam terhadap lembah medsos. Lembah hitam. Kita harus punya aware yang lebih tinggi gitu ya terhadap penggunaan media gitu. Media apapun itu sebenarnya kita butuhkan, termasuk dalam media pembelajaran ini. Ya, media sosial juga memang sebagai jembatan untuk menyampaikan pembelajaran gitu, baik formal ataupun juga informal. Tetapi di mana itu memang tidak layak untuk disebarkan, stop, hentikan itu, gitu ya. Berawal dari diri kita sendiri, jangan sampai yang lain juga begitu. Kalau yang lain begitu, terus-terusan ikut, nanti tidak akan ada beresnya. Berantai. Jadi sadari dari diri kita sendiri, gunakanlah media sosial dengan bijak. Ketika sebelum menyebarkan kepada orang lain, kita cek fakta dan datanya dulu dengan real untuk mendapatkan kebenaran informasi itu. Oke, Tribuners, tadi disampaikan bahwa bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus dalam lembah hitam medsos. Salah satunya adalah kita harus aware pada diri sendiri bahwa kita harus menyebarkan informasi secara benar. Kalau itu sudah diawali dari kita, maka informasi yang kita sebarkan pasti akan benar. Betul ya Bu ya? Betul. Nah, Tribuners, demikian bincang-bincang santai kita bersama Kepala Prodi Sains Komunikasi Universitas Juanda Kampus Bertauhid, Ibu Maria Fitria. Terima kasih. Assalamualaikum, salam Unida.